Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Dwi Yuliani, mahasiswa Pendidikan IPA FKIP UST Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah tugas biokimia dosen pengampu Ibu Tias Ernawati. Nah, di sini saya ingin membahas salah satu topik tentang materi biokimia, yaitu protein. Ada yang tahu nggak sih protein itu apa? Oh iya, umumnya orang kalau sudah menyatakan protein, dia mengarahnya ke makanan. Nah, salah satu yang sering makanan yang disebut yang mengandung protein adalah telur. Telur. Jadi telur, umumnya masyarakat itu mengatakan bahwa telur itu kaya akan protein. Sebenarnya di dalam telur itu nggak cuma ada protein aja sih teman-teman, tapi terkenalnya telur ini adalah proteinnya. Nah, kira-kira untuk mengetahui materi protein secara lebih detail lagi mari kita belajar bareng-bareng di sini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Jadi 1/5 bagian tubuh adalah protein, separuhnya di dalam otot, 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Jadi itu penjelasan dari protein ya. Penggolongan struktur dan denotas protein. Jadi protein berdasarkan bentuk. Ada protein globular dan protein serabut atau fibrous. Sedangkan struktur protein ada 4. Ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada struktur kuartener. Berikut ini adalah bentuk dari struktur protein, struktur primer, tersier, sekunder, dan struktur kuartener. Sedangkan denotasi protein dapat mempertahankan kesesuaian bentuknya asalkan lingkungan fisik dan kimianya dipertahankan. Jika lingkungan berubah, maka protein dapat terurai atau mengalami perubahan sifat atau yang disebut denaturasi. Mereka dapat kehilangan struktur sekunder, tersier, dan kuarternya, sehingga aktivitas biologisnya juga akan hilang. Adapun fungsi dari protein itu sendiri, diantaranya sebagai enzim, alat pengangkut dan penyimpan, pengatur pergerakan, penunjang mekanis, pertahanan tubuh atau imunisasi, media perambatan impuls syaraf, dan pengendalian pertumbuhan. Sebenarnya masih banyak fungsi dari protein, jadi ini hanya beberapa ya. Tadi sudah tahu fungsi protein, sekarang sumber dari protein itu di mana saja? Ada di daging 54%, di roti 19%, di susu 17%, sayur 6%, di minyak ada 3%, sisanya 2%-nya ada di buah. Jadi ini secara umumnya protein itu bisa didapatkan dari siti. Kalau dirinci, di sumber protein itu dibagi dua, ada dalam hewani dan nabati. Kalau hewani seperti daging, hati, ikan. Kalau di nabati itu seperti kacang-kacangan, biji-bijian, pokoknya yang bersifat kacang-kacangan. Jadi ada dua ya sumber protein, teman. Nah, adapun kebutuhan protein untuk manusia itu bisa dihitung dengan mengetahui jumlah nitrogen yang hilang. Bila seseorang mengkonsumsi rensum tanpa protein, maka nitrogen yang hilang tersebut pasti berasal dari protein tubuh yang dipecah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Jadi teman-teman, kebutuhan protein untuk tubuh manusia rata-rata sebesar 1 gram protein per kilogram berat badan per hari ya. Nah, tadi teman-teman sudah tahu kan penjelasan singkat mengenai protein. Semoga penjelasan protein tadi bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua ya. Oh iya, terus hubungannya sama telur yang di awal tadi gimana dengan dua telur ini? Pengen tahu nggak sih kandungan protein yang ada di dalam dua telur ini? Telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Dari ukuran aja sudah beda ya teman, dan warna juga beda, tapi rasa tetap lumayan agak sama ya teman. Nah, sekarang saya akan mengasih sedikit informasi tentang kandungan gizi pada kandungan protein di dalam kedua telur ini. Nah, di sini ada daftar tentang kandungan protein pada telur ayam kampung dan telur ayam negeri. Bisa dilihat ya teman-teman. Kita lihat yang bagian protein. Di telur ayam kampung 12,49 gram, sedangkan di telur ayam negeri 12,4 gram. Ternyata kandungan proteinnya sama ya teman. Tadi sudah lihat kan penjelasan tentang protein. Cukup sekian penjelasan mengenai protein di video kali ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.